Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah diri kita ini ketamon ataupun kedatangan tamu dari saudara kita. Monggo, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Mohon maaf, saudara kita ini masih berada di belakang layar. Betul nopo-nopo nggih. Yang paling terpenting kan diri kita nanti mendapatkan kaweruh, mendapatkan manfaat. Monggo kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Ki, saya khususnya ingin menanyakan masalah khodam yang sering ditanya-tanyakan ini. Jadi berhubungan dengan dagangan atau bisnis atau kerjaan atau saya harus berhubungan dengan khodam pelarisan khususnya. Nah, jadi khodam pelarisan itu apa dan kenapa kok emang banyak dicari-cari para pedagang, pengusaha, pebisnis itu kenapa? Khodam niku berasal dari bahasa Arab. Khodam niku pendamping ataupun pesuruh, pembantu dalam dimensi spiritual. Jadi orang-orang Arab itu kalau mohon maaf, pembantu itu ya namanya khodim. Lah, ketika datang di Jawa berubah menjadi khodam. Khodam itu pembantu dari dimensi spiritual yang berwujud bermacam-macam. Kali ini untuk masalah penglarisan biasanya wujudnya khodam menjangan ataupun saudara lainnya menyebutnya dengan khodam kijang. Kijang ini dalam kepercayaan kejawen diyakini mempunyai energi spiritual yang dapat memancarkan energi penglarisan. Lah, khodam inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang dagang di pasar ataupun mbak-mbak yang jadi sales semacam itu. Nah, baik. Jadi sebenarnya si khodam ini apakah tadi kan dijelaskan kalau menjangan atau kijang. Kijang. Nah, apakah ini kijang jin atau terdiri dari golongan jin atau peliharaan jin? Kok bisa punya energi yang bisa dimanfaatkan sebagai larisan gitu? Oke. Kita ini membutuhkan bantuan dari sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib yang berwujud itu biasanya ya ngapunten nih dalam dimensi jin. Karena kalau masih dalam dimensi spiritual itu ya belum bisa dimanfaatkan karena masih spiritual, hanya orang tertentu yang bisa memanfaatkannya. Contohnya para wali, kemudian para aulia dan orang-orang tertentu. Dan agar bisa dimanfaatkan oleh orang awam, ya memang hal ini diwujudkan dalam wujud jin. Jin yang menyerupai kijang, jin yang menyerupai hewan, semacam itu. Nah, jadi apakah ini memang kijang ini dipilih? Apakah ada alasan? Apakah memang aku berwujud jadi kidang? Atau saya pernah dengar itu memang kidang kencono. Kidang kencono. Apakah misal kita nggak bisa merubahnya menjadi selain kijang, misalkan harimau atau misalkan kucing atau bagaimana, itu gimana? Oh, begini. Dalam kerajaan alam gaib, utamanya dalam kerajaan alam jin, itu begitu banyak panglima ataupun punggawa yang memiliki tingkat kedikjayaan tertentu. Dan kali ini yang memiliki kedikjayaan masalah penglarisan ya kijang. Ya memang dalam alam gaibnya ini kijang. Bukan ngapunten nih wujud raksasa yang berubah jadi kijang, boten. Memang dalam dimensi spiritual itu kijang yang memang sengaja ditarik ke dimensi alam manusia untuk dimanfaatkan. Nah, terus kemudian masih mengenai kijang kencono. Jadi kan katanya kijang ini memang kijang spiritual dan energinya besar. Kijang ini wujudnya berbentuk kijang emas. Nah, jadi bagaimana cara kerja kijang kencono ini untuk bisa melariskan dagangan yang orang yang memilikinya itu bagaimana? Yang pertama aslinya
untuk orang Jawa itu mempunyai teknik spiritual tertentu yang namanya kepekaan energi. Namun mohon maaf, untuk orang zaman sekarang rata-rata itu kepekaan energi spiritualnya berkurang. Apakah karena sudah mulai luntur, apakah karena zamannya berbeda, kita belum mengetahuinya secara pasti. Dan untuk hal tersebut ya memang perlu dilatih untuk masalah kepekaan energi spiritual. Kalau yang dilatih dari torekohnya Mbah Sunan Kalijogo, yang pertama ngresi hati dengan cara mandi. Nanti ada tata laku mandi tertentu. Setelah itu ada laku ngecakno ngilmu. Nah kalau ngecakno ngilmu ini mudah. Jadi ketika sudah memiliki khodam menjangan, apakah dengan cara lelaku puasa untuk mendapatkannya, ataupun dengan cara semacam memiliki benda spiritual, nanti cukup katakan ini, khodamul sejati, khodam kijang kencono, wujudno hajatku. Contohnya, jika mohon maaf ya, bukan masalah memperlihatkan brand. Contohnya, lariskan jualan produk Samsungku. Ini bukan masalah ingin di-endorse Samsung ya. Ini hanya contoh biar nantinya mudah. Contohnya nanti kalau jualan produk HP lainnya ya silahkan disesuaikan. Caranya semacam itu, namanya ngecakno ngilmu. Nah baik. Jadi apakah Ki Sabrang ada atau menyediakan salah satu sarana yang memang isinya ini energinya ini energi dari Kijang Kencono? Apa salah satunya entah itu azima atau apapun apa? Nggih. Kalau ageman yang di dalamnya khusus khodam Kijang Kencono, yaitu memang di ageman saya yang namanya jimat penglarisan, yang wujudnya raja. Nah itu memang khusus untuk masalah Kijang Kencono, yang tujuannya untuk masalah penglarisan. Namun jika menginginkan yang selain Kijang Kencono, ya bisa menggunakan sarana tasbih khusus. Nanti untuk deskripsinya mengenai penjelasannya akan saya jelaskan di bagian deskripsi lah, biar memahaminya lebih mudah. Nah baik, terima kasih. Mungkin itu dulu ya Ki ya, untuk hal yang lain mengenai khodam pelarisan dan bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkannya akan saya tanyakan lagi di lain kesempatan. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, perbincangan kali ini sudah menemukan titik temu yang nantinya Pak insya Allah Gusti Allah memberikan akan keberkahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada wejangan dari saya yang memang tidak mengenakan bagi saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.